Bagaimana kalau salah satu masalah seksual pria yang paling sering ditemui ternyata justru menjadi salah satu yang paling sering disalahpahami? Padahal ejakulasi dini adalah salah satu kondisi yang sebenarnya cukup sering kita temui. Sekitar 20-30% pria di usia aktif secara seksual mengalami ejakulasi dini pada satu titik dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, banyak kebingungan, rasa malu, dan misinformasi yang kita temui. Jadi, apa sih sebenarnya ejakulasi dini? Mari kita bahas di video kali ini. Ejakulasi dini adalah sebuah gangguan ketika pria tak mampu menunda keluarnya sperma saat berhubungan intim. Selain saat berhubungan intim, ejakulasi dini juga diartikan pada ejakulasi yang terjadi sebelum penetrasi seksual. Biasanya batasnya ada di ejakulasi yang ada di bawah 1 menit atau antara 1-3 menit setelah melakukan penetrasi. Sebenarnya tak ada patokan wajib dalam durasi hubungan karena tergantung pada masing-masing pasangan. Namun berdasarkan sebuah penelitian, hubungan intim umumnya berlangsung antara 5-6 menit sampai pria mencapai sebuah ejakulasi. Semua pria juga pasti pernah mengalami ejakulasi dini. Jika hal tersebut terjadi sesekali, seharusnya tak perlu khawatir. Namun, jika 75-100% hubungan seksual yang dilakukan berakhir dengan ejakulasi dini, maka itu bisa dikategorikan sebagai disfungsi atau kelainan seksual. Ejakulasi dini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu ejakulasi primer dan juga sekunder. Ejakulasi primer adalah kondisi yang terjadi sejak hubungan seksual pertama kali. Sedangkan ejakulasi sekunder adalah kondisi yang baru terjadi, padahal sebelumnya tak memiliki kondisi seperti ini. Sampai saat ini, belum ada penyebab pasti mengapa ejakulasi dini ini terjadi. Namun terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu psikologis, genetik, dan juga biologis. Dari sisi psikologis, kecemasan memainkan peran yang sangat besar. Kecemasan akan performa seksual, stres, atau bahkan pengalaman seksual awal dapat mengkondisikan tubuh untuk merespon dengan cepat. Jika seseorang belajar bahwa seks harus terburu-buru, mungkin karena takut ketahuan, maka pola ini mungkin terbawa hingga dewasa. Selain itu, depresi, ekspektasi seksual yang tak logis, dan masalah emosional dengan pasangan juga sangat berpengaruh. Secara biologis, neurotransmitter seperti serotonin memainkan peran yang sangat vital. Tingkat aktivitas serotonin yang lebih rendah dikaitkan dengan ejakulasi dini yang lebih cepat. Inilah sebabnya mengapa obat-obatan tertentu yang meningkatkan kadar serotonin dapat menunda ejakulasi. Ada juga faktor sensitivitas penis yang tinggi, faktor hormonal, peradangan prostat, serta kondisi kesehatan umum seperti diabetes, hipertensi, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Pada ejakulasi dini primer, terdapat beberapa kondisi genetik yang menyebabkan gangguan pada reseptor serotonin. Apakah kondisi ini bisa diatasi? Jawabannya pasti bisa. Teknik modifikasi perilaku seringkali menjadi langkah pertama. Metode seperti teknik stop and start atau teknik squeeze bertujuan untuk melatih tubuh agar mentoleransi rangsangan lebih lama. Teknik stop-start dilakukan dengan menghentikan stimulasi saat mendekati ejakulasi, menunggu gairah mereda, lalu melanjutkan kembali aktivitas tersebut. Pada teknik squeeze, bagian bawah kepala penis ditekan singkat saat mendekati klimaks untuk mengurangi gairah. Pendekatan psikologis juga sama pentingnya, mengurangi kecemasan, mengubah ekspektasi, dan meningkatkan komunikasi antar pasangan dapat secara signifikan mengubah pengalaman tersebut. Dan yang ketiga, ada juga opsi medis, seperti obat antidepresan tertentu atau anestesi topikal untuk mengurangi sebuah sensitivitas. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian mempunyai gangguan seksual, tulis di kolom komentar dan kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih.